Yang paling penting aja berlebihan lah itu yang pasti digunakan karena itu inisiator satu-satunya kan dari EVOS sendiri. Tapi oke, kita akan melihat MVP dari game pertama kita jatuh kepada Lucian Kitty. Cukup setuju gua, walaupun di momen tadi gue lebih suka pergerakannya Roy ya. Jadi dari mid lanernya itu kayak lebih aktif, tapi ya inisiator tunggal juga nih sebenarnya dari Lucian Kitty. Dari item kita lihat ada fleeting time ternyata untuk cooldown reduction yang bisa membuat power dari Divine Judgment ini bisa digunakan terus-terusan. Sementara untuk Immortal juga respect ada Dominance Ice. Karena Kaja ini ya enak pakai Dominance gitu kan, dia nggak perlu pakai yang lain. Walaupun Dominance kan range-nya memang nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu luas. Tapi karena memang Kaja ini range-nya juga short range, jadi emang udah efektif banget. Blade Armor respect terhadap Branch juga pastinya, bukan hanya Branch, dari tasnya juga. Athena Shield juga ada, ya udah jadi inisiator yang benar-benar kuat juga untuk ngebeli waktu di depan. Ya. Ini tanpa fleeting time juga plus emblem support. Ini dua-duanya ngeri banget sih kombonya. Sebenarnya ya, dan kita kan melihat dari highlight terlebih dahulu nih, dimana gue suka banget pergerakan untuk awalnya dari RSG. Dia bisa memanfaatkan hero-hero dia yang memang kuat di awal ya, seperti Martis dia bisa rotasi tadi nabrak ke arah Branch, walaupun sempat bertukar di awal mungkin ada space yang harus diambil dari Tas karena Tas juga kan tipe hero yang butuh item. Tapi masuk ke arah mid game nih, gue melihat ketika Tasnya udah bisa join, di situ EVOS udah mulai berani gitu kan, udah mulai berani kontes dan udah memegang kendali juga. Tasnya dapat Lord, sempat untuk nge-push juga gitu kan, dan masuk sampai ke arah mid to late gamenya. Entah kenapa masuknya mulai terburu-buru. Teman-teman dari EVOS itu kayak mereka melupakan posisinya mereka masing-masing gitu kan, dan ini momen yang paling krusial. Ini momen pertama berarti ya, dimana Bray-nya bisa mundur juga gitu kan. Momen kedua maksudnya, Bray-nya nggak tumbang, masih ada Immortalnya, dan fight-nya itu langsung nggak imbang ketika Branch-nya udah nggak ada. Kenapa? Source damage-nya memang ada dua, ada Tas dan juga ada Branch. Tapi yang paling utama pasti adanya di Branch dong. Dia sebagai marksman-nya, dan itu yang perlu diperhatikan lagi tadi. So kita akan melihat dari scoreboard dari item build-nya juga nih. Untuk Oki sendiri ini sebenarnya classic build ya, nggak ada yang spesial atau gimana-gimana. Yang pasti dia ada respect untuk Wind of Nature yang sudah diganti dengan Immortal. Karena tadi dia udah pakai Wind of Nature ketika dia maju ke depan bareng sama Lucian Kitty. Nah ini mungkin ini yang mau gue bahas, ada satu item yaitu Rose Gold. Nah untuk Marksman sekarang biasanya ngeganti sepatu itu dengan Rose Gold. Kenapa? Karena ketika Rose Gold-nya aktif, ada movement speed tambahan yang akan membantu buat escape dari masalah itu gitu kan. Absorb juga ya. Absorbnya, dan itu ya intinya keluar dari ranah itulah. Itu udah enak banget pastinya. Nah perbedaannya di Branch ini nggak ada. Branch punya Wind of Nature, ya dia punya Wind of Nature dan dia punya Husk Claw untuk sustain-nya. Jelas, enak memang. Tapi yang jadi masalah ketika ada situasi mendesak gitu kan, katakanlah ditarik sama Divine Judgment nih, amit-amitnya ditarik. Wind of Nature ini nggak bakal bantu. Yang bisa ngebantu cuma Immortal satu, dan kemungkinan besar udah delay. Ya karena gue nggak sempat ngelihat tadi Branch sempat Immortal atau enggak, tapi karena nggak ada ya gue asumsinya udah delay, jadi dia ganti ke arah Wind of Nature, dan itu nggak bisa nolong ternyata. Sustain itemnya dia bener-bener belum nembak sama sekali, dia udah tumbang. Ya menurutku memang mungkin posisinya yang harus lebih diperhatikan lagi ya. Balik lagi ke mid laner dua-duanya satu utility, satu burst damage, tapi akhirnya dilihat dari item-itemnya Roy juga, dia semi kok, dia ngasih damage juga. Dan oke, kita melihat dari statistiknya. Ini adalah statistik epic comeback tuh kayak begini nih. Iya. Karena didominasi sama sebelah pihak. Iya. Yang menang RSG, tapi isinya dari EVOS Legend, Pak. Benar-benar didominasi oleh EVOS sebenarnya ya. Gue cukup setuju Pak Pulung bilang comeback momen. Karena beberapa momen doang nih yang bikin akhirnya game itu terbalik. Tapi Tas ya menjadi rich guy. Waduh 900 sih banyak banget ya. Karena space yang di awal juga tadi dimaksimalin sama Tas. Dan Hijume yang menjadi damage deal terbesar, jadi ace-nya. Karena mungkin nggak sadar gitu kan. Tapi Hijume ini ngambil reward manipulation mulu, dan itu sakit loh ketika diambil sama Valentine. Guardiannya ada di Bray, damage taken terbesar ya. Dan yang terakhir wingman-nya ada di Hijume. Assist-nya banyak, damage deal-nya banyak. Wah sebenarnya mid-nya udah oke banget sih dari Hijume. Nen,